Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang lingkungan kerja organisasi. Kelompok kami yang beranggotakan yaitu Inas Nur Alfia 2019-351, Feni Juliana 2019-354, Melia Juliana 2019-358, Via Yuanita 2019-359, Nur Rahmatul Azizah 2019-365. Next. Definisi lingkungan kerja dan lingkungan organisasi. Lingkungan menurut Robbins dan Coulter 1999 dalam Margareta 2012 adalah lembaga-lembaga atau kekuatan yang berada di luar organisasi dan secara potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Lingkungan merupakan kekuatan yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja organisasi. Lingkungan kerja adalah suatu hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan, terutama bagi sebuah perusahaan ataupun kantor yang memiliki banyak karyawan yang bekerja. Lingkungan kerja ialah yang berpengaruh terhadap pekerja dalam melakukan tugasnya. Yang selanjutnya yaitu lingkungan organisasi adalah semua elemen di dalam maupun di luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan suatu organisasi. Terdapat dua jenis klasifikasi lingkungan, yakni lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja. Next. Banyak faktor yang mempengaruhi terbentuknya suatu kondisi lingkungan kerja, antara lain sebagai berikut, yang pertama, penerangan cahaya di tempat kerja, yang kedua yaitu keamanan di tempat kerja, yang ketiga yaitu kebersihan, yang keempat yaitu pertukaran udara, yang kelima yaitu kebisingan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Faktor lingkungan yang mempengaruhi lingkungan organisasi. Lingkungan selalu mempengaruhi organisasi dalam melakukan aktivitas, baik secara langsung maupun secara tak langsung. Kelangsungan hidup organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam mengelola pengaruh lingkungan ini. Lingkungan dalam organisasi terbagi atas dua macam, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Yang A, lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal diketahui mempunyai peranan besar dalam mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial, proses, dan struktur organisasi. Maka lingkungan eksternal penting untuk selalu dipantau dan dianalisis. Lingkungan eksternal terdiri dari dua komponen, yaitu lingkungan khusus dan lingkungan umum. Selanjutnya adalah lingkungan internal. Menurut Purwanti dan Fatah 2011, lingkungan internal adalah tempat manajer bekerja yang mencakup budaya perusahaan, teknologi produksi, struktur organisasi, dan fasilitas fisik. Sedangkan menurut Margareta tahun 2012, lingkungan internal adalah perusahaan, merupakan kekuatan-kekuatan yang ada dalam organisasi itu sendiri dan memiliki sifat yang dapat dikontrol oleh manajemen. Lingkungan internal meliputi tiga, yaitu pekerja atau karyawan, dewan komisaris, dan pemegang saham. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, jenis lingkungan kerja. Secara garis besar, jenis lingkungan kerja terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non-fisik. Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi pegawai secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan kerja fisik dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu lingkungan kerja yang langsung dan lingkungan perantara atau lingkungan umum. Yang kedua, lingkungan kerja non-fisik ialah semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan maupun hubungan dengan sesama kerja ataupun hubungan dengan bawahan. Perusahaan hendaknya dapat mencerminkan kondisi yang mendukung kerjasama antar tingkat atasan, bawahan, maupun yang memiliki status yang sama. Manfaat lingkungan kerja. Menurut Ishak dan Tanjung, manfaat lingkungan kerja ialah menciptakan gairah kerja sehingga produktivitas dan prestasi kerja meningkat. Sementara itu, manfaat yang diperoleh karena bekerja dengan orang-orang termotivasi adalah pekerjaan yang dapat terselesaikan dengan tepat, yang artinya pekerjaan. Prestasi kerjanya akan dipantau
oleh individu yang bersangkutan dan tidak akan menimbulkan terlalu banyak pengawasan serta semangat juangnya akan tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hubungan lingkungan dan organisasi. Menurut Margareta tahun 2012, hubungan lingkungan dan organisasi dapat dilihat melalui model berdasarkan James D. Thomson, yaitu tingkat perubahan dan tingkat homogenitas. Tingkat perubahan yaitu melihat sejauh mana stabilitas suatu lingkungan yang diukur dengan skala tingkat perubahan stabil dan perubahan dinamis. Yang kedua, tingkat homogenitas, yaitu melihat sejauh mana kompleksitas lingkungan yang diukur dengan skala homogenitas sederhana dan homogenitas kompleks. Dia mengelola organisasi. Terdapat dua hal yang harus diperhatikan agar pengelolaan organisasi dapat berhasil. Kedua hal ini merupakan hal yang prinsip dan mengelola organisasi. Yang pertama, prinsip pengelolaan atau prinsip manajemen, yaitu bagaimana memimpin orang-orang. Yang kedua, prinsip mengorganisasi kegiatan yang menyangkut orang-orang yang dipimpin tersebut atau prinsip organisasi. Kedua prinsip tersebut saling memperkuat dan mempunyai dasar yang sama dalam pengelolaan kerja kelompok individu yang terlibat dalam suatu organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu H, pengaruh lingkungan terhadap organisasi. Karakteristik lingkungan berpengaruh terhadap organisasi karena adanya ketergantungan organisasi terhadap sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan. Organisasi mempunyai ketergantungan ganda terhadap lingkungannya, yaitu produk dan jasa yang merupakan output organisasi yang dikonsumsi oleh pemakai yang terdapat pada lingkungannya. Organisasi juga mendapatkan berbagai jenis input dari lingkungannya. Organisasi jadi berbahaya apabila pertukaran input dan output menjadi tidak seimbang. Terdapat dua cara adaptasi yang dapat dilakukan oleh organisasi. Cara yang pertama yaitu melalui perubahan internal, itu dengan menyesuaikan struktur internal organisasi, pola kerja, perencanaan, dan aspek internal lainnya terhadap karakteristik lingkungan. Yang kedua yaitu dengan berusaha untuk menguasai dan mengubah kondisi lingkungan sehingga menguntungkan bagi organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.